Haleluya, puji Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, yang ada di rumah masing-masing, pada saat ini kita akan memulaikan ibadah kita. Mari kita siapkan hati kita, kita siapkan pikiran kita siapkan yang terbaik untuk Tuhan. Haleluya. Sebelum kita memulaikan lebih dalam lagi ibadah kita, mari jemaat-jemaat yang ada di rumah, mari kita sembah Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Ambil alih setiap kami, agar setiap apapun yang akan keluar dari mulut lidah kami, ini boleh menyenangkan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Haleluya. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Mari katakan, ku beri kemuliaan. Haleluya. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Amin. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari lebih serius lagi kita angkat pujian ini dari awal. Haleluya. Beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, 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 tiada seperti Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Biarlah setiap apa yang sudah keluar dari mulut lidah kami, penyembahan kami, ini boleh menyenangkan Engkau Tuhan. Dan sebentar kami akan mengagungkan, kami akan meninggikan Engkau Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang ambil alih setiap kami yang ada di tempat ini, agar setiap apapun yang akan kami naikkan boleh menyenangkan Engkau Tuhan. Kami akan bersorak-sorak memuji Engkau. Haleluya. Amin.
Haleluya. Siap untuk memuji Tuhan? Jemaat-jemaat yang ada di rumah, mari saya undang untuk berdiri. Kita akan bersorak-sorak memuji Tuhan. Haleluya. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Tuhannya besar, tiada ternilai. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus olehnya. Besarkan nama Tuhan, besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Tuhannya besar, tiada ternilai. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus olehnya, jiwaku ditebus olehnya, jiwaku ditebus olehnya, jiwaku ditebus olehnya, jiwaku ditebus olehnya. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Kita yakin dan percaya setiap pujian kita yang sudah kita naikkan boleh menyenangkan Tuhan. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dan pada saat ini kita siapkan hati kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, agar setiap firman Tuhan yang kita dengar tidak berlalu begitu saja, melainkan tertanam dalam hati dan boleh kita praktekkan dalam setiap kehidupan kita sehari-hari. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita angkat pujian kita, hidupku menggenapi firman-Mu. Haleluya. Hidupku menggenapi firman-Mu. Amin. Ada mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya. Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan-Mu. Tuhan, Kau sempurna, Kau sempurna. Amin. Dalam rencana-Mu dan karya-Mu, ku serahkan hidupku, murnikan dengan-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Amin. Ada mujizat
sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran, jadi bukti, jadi bukti kebesaran, jadi bukti, jadi bukti kebesaran. Haleluya, haleluya. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekali kau ingkari kesetiaanmu, sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Selamanya bukan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Kami percaya Tuhan bahwa janji-Mu tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, pakai hamba-Mu Tuhan, supaya firman Tuhan yang diberitakan menjadi kekuatan, menjadi rema bagi setiap kami, umat-umat Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Kami siap, berbicaralah Tuhan, berfirmanlah Tuhan melalui hamba-Mu ini. Kami percaya Tuhan akan menyampaikan satu pesan yang luar biasa bagi setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan dimanapun kami berada. Dalam nama Yesus, kami siapkan hati dan pikiran kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Saya mengucap syukur kepada Tuhan kalau lagu ini sangat memberkati saya ketika saya menyanyikan pujian ini. Lagu ini berkata bahwa Kaulah Tuhan yang berjanji. Tidak sekalipun Dia mengingkari janji yang Dia sudah sampaikan. Mungkin bagi sebagian orang, ketika dia berjanji, dia bisa lupa akan hal itu. Tetapi tidak demikian dengan Tuhan, bahwa Dia adalah Allah yang setia. Dia selalu menepati janjinya. Bahkan ketika kita lupa pun, Dia selalu ingat akan janjinya terhadap kita. Saya ingin mengutip kutipan dari Menteri Agama beberapa waktu yang lalu. Di situ dikatakan, kiranya Tuhan tidak bosan mendengar permintaan kita. Ada bagian yang harus kita kerjakan sebagai orang yang mempercayai Tuhan. Ternyata hari-hari ini, di situasi seperti ini, terlalu banyak permintaan, permohonan yang disampaikan oleh masyarakat, anak-anak Tuhan, tidak terkecuali siapapun dia. Banyak sekali yang disampaikan permohonan demi permohonan.
sampai dia mengutip supaya Tuhan tidak bosan. Berarti ada satu hal yang perlu kita renungkan pada saat ini, bahwa di saat kita meminta, disitulah kita juga harus mengerjakan apa yang menjadi bagian kita. Dan kita bersyukur bahwa jemaat Tuhan di tempat ini, kita boleh bersama-sama terlibat, bahkan bukan secara pasif, tetapi secara aktif untuk mengambil bagian di dalam doa bagi bangsa, bagi kota, bagi daerah di mana kita tinggal. Ini adalah satu kontribusi yang baik. Bukan menjadi satu kesombongan, bukan menjadi satu hal yang perlu dibanggakan. Karena itu adalah kasih karunia Tuhan kalau kita saat ini ada, dan bahkan data menyampaikan kita masih masuk dalam kategori zona hijau. Saya tidak mengatakan bahwa teman-teman atau orang-orang yang tinggal di daerah zona merah mereka kurang berdoa, tidak. Tetapi saya percaya bahwa Tuhan tahu segala perkara. Tuhan tahu dengan apa yang Dia buat. Tuhan tahu segala keputusan yang Dia buat. Mungkin selama bertahun-tahun kita di tempat ini, ya, kita mungkin sulit, ya, untuk beribadah. Kita mungkin sulit bebas untuk berekspresi. Tetapi kalau saat ini Tuhan memberikan penghiburan, masih masuk dalam zona hijau, ini satu bukti bahwa Tuhan itu adil. Tuhan itu tahu memperhatikan orang-orang yang senantiasa terus berbuat sesuatu bagi Dia. Terlepas daripada kekurangan yang dimiliki oleh jemaat Tuhan, tapi kita percaya bahwa kita akan terus menerus berdoa, ya. Kita tidak ada putus-putusnya berdoa. Kita masuk dalam perjamuan setiap minggu. Ini menjadi satu hal ucapan syukur kita, ya. Bahwa keyakinan kita bahwa Tuhan akan memberikan kekuatan bagi kita melalui kondisi saat ini. Bukan berarti kita menjadi lemah atau kita mencari kesalahan satu dengan yang lain. Kita sibuk untuk mengkritisi kinerja pemerintah, kita sibuk mengkritisi para medis dan lain sebagainya. Tapi tahukah saudara, di luar sana mereka juga sedang berusaha. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang harus berjuang, yang harus mengorbankan rasa sayang mereka terhadap keluarga, tetapi mereka harus mengorbankan itu untuk apa? Untuk memberikan hidup mereka bagi banyak orang. Dan saat ini banyak sekali respon yang kita temui di sekitar kita, ya. Mulai masuknya pandemi virus yang namanya COVID-19. Pada awal-awal bulan Maret sepertinya santai-santai. Sepertinya biasa-biasa saja. Tapi dengan berjalannya waktu, mulai orang-orang semakin hari mempunyai respon yang berbeda-beda. Ada orang yang kita lihat merasa takut yang berlebihan. Ada juga orang yang kita lihat dia tenang-tenang aja. Dan ada satu kelompok yang mengatakan sepertinya rohani. Dan dia mengatakan bahwa saya punya keyakinan bahwa Tuhan pasti akan melepaskan kita daripada wabah ini. Karena saya percaya wabah ini tidak akan mempan bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, banyak sekali hal-hal tersebut, pendapat-pendapat tersebut bermunculan. Dan tidak sedikit juga kita lihat, baik melalui audio, baik melalui media massa, baik melalui channel-channel online. Dan itu menjadi perdebatan hangat hari-hari ini. Tapi saya percaya kita tidak mau terjebak dalam hal itu. Kita tidak mau
terlalu mengambil apa yang bukan menjadi urusan kita, ya. Dan saat ini kalau kita boleh melihat bahwa banyak sekali orang-orang mulai mencari referensi ayat-ayat, ya. Ketika mulai masuk pandemi, ketika mulai masuk wabah yang terjadi, apalagi saat ini yang paling menjadi primadona, pasti semua tahu yang namanya Mazmur 91. Padahal dari dulu sampai sekarang Mazmur 91 itu tidak pernah berubah. Tapi seringkali Mazmur 91 ini dipakai orang ketika mereka sedang mengalami apa? Kesulitan. Ketika mereka sedang mengalami apa? Wabah, penyakit, dan lain sebagainya. Memang tidak salah untuk menyampaikan bahwa, mengatakan bahwa Mazmur 91 ini menjadi satu penghiburan bagi setiap orang, bagi bangsa Yahudi pada saat itu, dan juga semua orang. Tetapi tidak sedikit juga kita temui hari-hari ini, Mazmur 91 ini dijadikan seperti, dalam tanda kutip, mantra, ya. Tidak sedikit saya menemui bahwa ada orang yang rela buat kalung tulisannya Mazmur 91, baju Mazmur 91, apalagi dan lain sebagainya. Tujuannya apa? Supaya mereka seolah-olah melekat dengan ayat tersebut, sehingga dia mempercayai bahwa dia tidak akan terkena dari virus atau wabah yang terjadi saat ini. Memang kalau kita baca di dalam Mazmur 91 itu banyak sekali referensi ayat-ayat, teks-teks yang bermunculan yang berkenaan jaminan akan perlindungan bagi orang-orang pada saat mereka mengalami atau diperhadapkan dengan sakit penyakit. Kalau Bapak Ibu Saudara membaca di ayatnya yang pertama, di situ dimulai dengan ada kata perlindungan, ada kata naungan, ada kata pertahanan di ayatnya yang kedua, ada kata perisai dan pagar tembok ayat keempat. Kemudian di ayat-ayat selanjutnya perteduhan, keselamatan, ada juga kata-kata yang mengarah ke sana. Di ayat yang ketiga dikatakan ada kata melepaskan, menudungi. Ayat ke-11 menjaga. Ayat yang ke-12 menatang. Ayat ke-14 meluputkan dan membentengi. Di mana ayat-ayat ini cocok sekali dengan kondisi saat-saat ini. Sehingga sebagian orang, bahkan banyak orang yang meyakini bahwa Mazmur ini menjadikan atau menjanjikan bahwa penyakit sampar dan menular tidak akan menakutkan bagi orang yang beriman. Kalau Bapak Ibu Saudara baca di ayatnya yang kelima sampai ayatnya yang keenam, ya. Bahkan di situ disebutkan kembali, walaupun ribuan orang akan rebah, ya, kita hanya menjadi penonton. Bagus sekali firman Tuhan yang kita baca saat ini di dalam Mazmur 91, dan bahkan Mazmur ini tidak jarang dibacakan setiap malam, setiap waktu, ya. Tetapi seringkali tanpa kita sadari, kita menjadi, dalam tanda kutip, menjadi benar ketika dalam kondisi seperti ini, dalam kondisi yang sedang diserang oleh wabah. Pertanyaannya, apakah setelah virus ini selesai, apakah firman Tuhan yang sama ini akan menjadi rema, akan menjadi kesukaan yang terus-menerus dalam kehidupan kita? Dan apakah benar yang menyatakan bahwa virus, segala wabah itu tidak akan terkena kepada orang-orang yang mencintai Tuhan? Namun pada kenyataannya kita lihat saat-saat ini banyak sekali orang-orang yang cinta Tuhan, orang-orang yang mengasihi Tuhan, justru mereka sudah lebih dulu meninggalkan kita. Apakah janji-janji Tuhan di dalam Mazmur 91 ini menjadi batal? Tidak. Waktu saya menyampaikan, mempersiapkan firman Tuhan ini,
saya juga diperhadapkan dengan satu pergumulan. Saya mendapatkan telepon, "Kak, bantu doa." Kenapa? Untuk KL. Kenapa KL? Ternyata biasa dia dalam sebulan satu kali minimal atau 3 minggu dia harus transfusi darah. Tetapi pada saat yang bersamaan saya mendapatkan info bahwa bank darah tidak mempunyai stok darah. Bahkan PMI pun kesulitan darah. Pertanyaannya, apakah Tuhan salah dengan keputusannya? Sementara beberapa waktu yang lalu, belum ada hitungan minggu, kami masih lewati tempat itu dan kami berdoa supaya bank darah bisa mempunyai stok darah. Kita datang ke Keramat, di Jalan Keramat, di PMI Pusat, kita doakan supaya kebutuhan darah terus ada. Tetapi beberapa hari kemudian saya mendapatkan info seperti itu. Secara daging sedih, ya. Secara daging tidak terima. Tetapi di satu sisi saya mau coba mencari dan saya coba mau mengetahui rencana Tuhan dalam kehidupan kita, kehidupan saya dan saudara. Ya, firman Tuhan yang sungguh luar biasa ini biarlah boleh menjadi kekuatan buat kita, bahwa di dalam Mazmur 91 ayatnya yang pertama di situ dikatakan bahwa ada kata duduk di sana. Kalau Bapak Ibu baca dalam Mazmur 91, kita percaya bahwa di ayat yang pertama itu ada yang mengatakan bahwa kata duduk seharusnya bukan hanya sekedar duduk, ya. Jadi bukannya duduk berdiam diri dan tidak berbuat apa-apa, tetapi duduk di sana memiliki arti berdiam. Berdiam itu mempunyai makna yang dalam, ya, untuk kita bersekutu dengan Tuhan, agar kita punya waktu bersama dengan Tuhan. Nah, waktu-waktu yang ada saat-saat ini biarlah kita gunakan supaya kita bisa duduk berdiam diri untuk mendengarkan suara Tuhan, untuk mengetahui apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara. Dan ketika kita mengetahui, pasti kita tidak akan terlalu cepat untuk mengambil satu kesimpulan bahwa apa yang Tuhan buat itu tidak sesuai dengan keinginan kita. Seringkali seperti itu, manusia seringkali seperti itu. Kita belum berbuat sesuatu, tetapi kita sudah menuntut Tuhan. Tetapi di sini kita banyak sekali untuk belajar, ya. Di ayat-ayat selanjutnya, di situ berbicara soal orang-orang yang berlindung dan berteduh pada Tuhan. Inilah orang-orang yang sebenarnya mereka mempunyai daya tahan, mereka mempunyai perlindungan, ya. Mereka berteduh ketika virus itu ada, ketika wabah itu ada. Ketika kita ada di dalam Tuhan, ya, kita pasti akan luput daripada kondisi yang sangat menakutkan itu. Berbicara soal berlindung dan berteduh kepada Tuhan berarti kita mempunyai hubungan yang dekat dengan Tuhan, mempunyai hubungan personal yang lebih dalam dengan Tuhan. Kita bukan hanya sekedar tahu, ya, bukan hanya sekedar tahu Tuhan, ya, tetapi kita mengenal Dia. Mazmur 91 ayatnya yang ke-14 bagian terakhir di situ dikatakan, "Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku." Jadi seseorang bukan hanya sekedar tahu. Mungkin sebagian orang tahu siapa Jokowi, mungkin sebagian orang tahu siapa Efraim, mungkin sekedar tahu, tetapi tidak kenal, ya. Kalau orang yang menganggap bahwa dirinya kenal kepada seseorang, dia harus tahu apa yang diingini oleh pribadi tersebut, apa yang disukai oleh pribadi tersebut, apa yang tidak disukai pribadi tersebut. Kalau saya bertanya kepada kakak saya, mungkin dia langsung
dengan mudah. Ya, dia berkata bahwa oh iya, dia Efra, dia tinggal di Sukapura, ulang tahunnya 25 Mei besok. Ya, nggak ada maksud sih. Udah, itu seperti itu. Kalau orang sudah kenal, dia tahu ulang tahunnya kapan, kesukaannya apa. Jadi kalau misalnya nggak mungkin orang kalau sudah tahu, sudah kenal, dia memberikan sesuatu yang tidak saya suka. Ya. Dia melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak saya suka. Pasti orang yang sudah kenal berupaya bagaimana caranya supaya dia bisa mengetahui temannya, sahabatnya, dan bisa lawan bicaranya, bisa nyambung. Seperti itulah kita dengan Tuhan. Kalau kita mengenal Tuhan, kita tahu apa yang menjadi keinginannya. Tanpa kita harus meminta pun, tanpa kita harus Tuhan tolong saya. Ya. Firman Tuhan kita sudah dengarkan sepanjang minggu berjalan dengan tema yang luar biasa. Immanuel, Allah menyertai kita. Jadi jangan berkata bahwa Tuhan tolong saya, Tuhan sertai saya, Tuhan lindungi saya. Janji Tuhan itu sudah. Allah menyertai, Allah beserta. Sekarang tergantung dari siapa? Yang terakhir, kita. Ya. Mungkin ada satu ide yang nyeleneh, ya. Kalau kita itu diawali dengan kita, ya. Jadi kuncinya di kita, ya. Kalau misalnya kita cuma hanya berdiam menunggu, ya, tidak bersama-sama bergerak, ya, tidak bersama-sama meresponi Tuhan, kita hanya sebagai penonton dan kita tidak akan mengalami, ya, kita tidak akan mengalami terobosan demi terobosan. Tetapi kalau saat ini saudara masih terus bergerak, ya, bekerja, melakukan aktivitas dengan baik, bukannya berarti kita menantang, tidak. Ya, tapi kita tahu betul, ya, kita kenal betul siapa Tuhan yang kita sembah. Dia pasti akan menolong kita, ya. Bukan berarti ketika saudara mendengarkan firman Tuhan ini nanti saudara langsung keluar rumah tanpa pakai masker dan lain sebagainya. Oh, saya bebas, saya jaminan Tuhan sudah berikan kepada saya melalui kebenaran firman Tuhan. Tidak seperti itu, ya. Bahwa orang-orang yang percaya kepada Tuhan, dia tahu apa yang dia harus kerjakan. Dia juga harus tahu melakukan seperti yang sudah diinstruksikan oleh pemerintah, ya. Rajin cuci tangan, ya. Rajin makan makanan yang sehat, rajin berolahraga, tidak berkumpul di tempat-tempat yang keramaian dan lain sebagainya. Sehingga ketika Allah menyertai kita dan kita juga meresponi dengan apa yang dapat kita kerjakan, Tuhan pasti akan melindungi kita. Jadi soal yang meninggal itu orang-orang yang takut akan Tuhan atau orang-orang yang belum mengenal Tuhan, itu bukan urusan kita. Itu adalah urusan Tuhan, karena Dia adalah Sang Pencipta. Dia adalah Tuhan yang mempunyai daulat, ya. Dia memiliki kedaulatan, hak prerogatif ada di tangan Dia. Dan kita percaya bahwa Tuhan akan menyertai kita. Miliki iman yang benar, bukan hanya iman yang percaya, tetapi iman yang mempercayai hidup kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan saya percaya Tuhan akan menjaga keluar masuk kita, dan kita tetap berdoa dan yakini bahwa kondisi yang terjadi saat ini di bangsa ini akan selesai sesuai dengan kehendak Tuhan. Puji Tuhan, Immanuel, haleluya. Bapak, terima kasih kalau pada saat ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kami tahu hamba-Mu terbatas dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tapi kami percaya bahwa firman Tuhan yang sudah pergi itu akan memberikan kekuatan untuk kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami tahu kemampuan kami terbatas, Tuhan. Kami juga mengerti keadaan kondisi yang terjadi di sekitar kami, Tuhan. Segala sesuatu berubah, segala sesuatu berbeda, tidak bisa seperti yang kami inginkan, Tuhan.
Tapi kami percaya Tuhan, ada maksud dan kehendak Tuhan, rencana Tuhan yang indah dalam hidup kami. Bagian yang harus kami lakukan, kerjakan adalah biarlah kami boleh tetap setia dan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Dan kami tidak mengurangi sedikit pun aktivitas kami bersama dengan Tuhan. Keyakinan kami, Tuhan akan menolong kami, Tuhan akan menyertai kami, Tuhan akan melindungi kami Tuhan di keluar masuk kegiatan yang kami lakukan setiap hari. Kalaupun kami harus beraktivitas di luar rumah, penyertaan-Mu Tuhan memagai hidup kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan akan menolong hidup kami Tuhan. Biarlah kami senantiasa hidup berkenan di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, kami percaya firman Tuhan ini boleh tertanam dalam hati setiap kami dan boleh menjadi berkat untuk kami lakukan dalam kehidupan kami selanjutnya. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saat ini kita akan masuk dalam perjamuan Tuhan yang menjadi sesuatu yang dibutuhkan untuk fisik, untuk tubuh kita menghadapi serangan daripada iblis, terutama sakit penyakit. Kita akan berdoa lebih dahulu. Bapa sorga, kami akan menerima perjamuan Tuhan yang sudah Tuhan buktikan ribuan tahun, bahkan sampai saat ini tidak ada satu virus kekuatan apapun yang dapat mendekati darah Yesus. Dan inilah yang kami akan terima saat ini. Kami bersyukur umat Tuhan selama hampir 3 bulan mereka mendapatkan pelayanan perjamuan Tuhan, dan mereka dilindungi oleh Tuhan, dijaga oleh Tuhan. Saat ini kami akan menerima kembali perjamuan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami akan terima saat ini. Amin. Puji Tuhan, saudara yang kasih, saya akan baca di dalam 1 Korintus 11 ayat yang 11 sampai ayat 23 sampai ayat 24. Sementara saudara mengangkat roti dengan tangan kanan. Demikian firman Tuhan, sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Tubuh Yesus Kristus yang tidak bercacat bernoda, yang kenal dosa, telah dijadikan dosa karena manusia, saya dan saudara. Dan saat ini kita diingatkan kembali menerima perjamuan Tuhan, karena melalui perjamuan Tuhan kekuatan baru yang kita akan terima daripada Tuhan untuk mengingatkan kita bahwa 2000 tahun yang lalu Yesus Kristus sudah mati di Golgota, darahnya tertumpah dan tubuhnya dirobek-robek, dihancurkan, dan di sanalah ada bilur Yesus. Dan melalui bilur Yesus Alkitab katakan, kamu yang percaya kepadaku menjadi sembuh. Dan tidak ada satu penyakit yang tidak bisa disembuhkan oleh bilur Yesus. Sakit penyakit, kanker, TBC, demam berdarah, virus corona, sakit apapun, terutama sakit dosa, tidak ada yang kebal yang tahan berhadapan dengan darah Yesus. Tubuh Kristus ini sudah dihancurkan untuk segala sakit penyakit kita. Kita hanya bermodal apa? Bukan duit, bukan emas, tapi modal kita hanya percaya. Dan ketika saudara menerima ini dan saudara percaya, ada mujizat, ada kuasa yang Allah kerjakan dalam hidupmu saat ini. Kita akan terima roti ini dengan segala ucapan syukur. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita makan bersama. Puji Tuhan. Sakit penyakit apapun yang ada di dalam tubuh ini, Tuhan sudah sembuhkan. Tuhan sudah netralisir. Tuhan sudah memberikan kemenangan dan kesehatan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Isa Al-Masih, junjungan yang ilahi. Saudara boleh angkat cawan dengan tangan kanan. Demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan ia lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini,
kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Yang Tuhan inginkan melalui perjamuan Tuhan, berita mengenai kematian dan kebangkitan Yesus diberitakan. Berminggu-minggu kami memberitakan dalam diri kami, Yesus mati buat kamu, Yesus mati buat dosa kita, Yesus mati untuk sakit penyakit kita. Dan benar, kami boleh alami. Sampai saat ini tidak ada satu jemaat yang berteriak, saya sakit ini, saya sakit ini. Tidak ada yang kena virus corona. Karena apa? Bilur Yesus dan roti atau tubuh Kristus yang sudah dihancurkan bagi kita. Pegang keyakinan itu. Ikutin terus perjamuan Tuhan, karena ini berguna bagi kesehatan kita. Saat ini kita akan terima cawan ini yang menghapuskan dosa manusia di kayu salib. Karena tetesan darah di Golgota yang suci ini membuat kami bebas dari hukuman dosa, yaitu maut. Saat ini kami akan terima cawan ini dengan segala ucapan syukur dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita minum bersama. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Kita menang bukan karena kita hebat, tapi karena tubuh dan darah Kristus sudah masuk dalam hidup ini, maka kita beroleh kemenangan. Virus tidak akan mempan. Virus tidak mudah untuk mengganggu kita, karena kita dibentengi oleh tubuh dan darah Kristus. Ini yang perlu saudara yakini dalam hidupmu, bahwa kita tidak sia-sia percaya kepada Yesus, tidak sia-sia menerima perjamuan Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan menerima perjamuan Tuhan. Haleluya. Amin. Tunjukkan kasih setia, menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Kau setia, kau mulia, kau setia, kau mulia, kau setia, kau mulia, Bapa, kau Terima kasih banyak Bapa, kami mengucap syukur. Kami telah memuji-muji, memuliakan Engkau. Kami telah mendengarkan firman-Mu. Kami telah menerima perjamuan Tuhan. Tuhan izinkan berkat yang Tuhan berikan, kami membawa persembahan khusus dan membalikan milik-Mu. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu yang Tuhan sudah nyatakan dalam hidup ini. Kiranya Tuhan akan menyertai anak-anak kami dalam pendidikan mereka, mulai dari tingkat TK, SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi. Berikan kecerdasan yang melimpah kepada mereka. Mereka dapat menjawab semua pertanyaan-pertanyaan soal ujian atau ulangan mereka dengan baik dan benar. Tuhan akan cukupkan segala kebutuhan biaya pendidikan mereka dari tingkat dasar sampai ke perguruan tinggi. Tuhan jaga lindungi pergaulan mereka. Tuhan senantiasa jauhi dari pergaulan-pergaulan yang tidak benar, sehingga anak-anak kami dapat menjadi contoh dan teladan. Dan biarlah mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan,
hormat guru-guru mereka di sekolah, dengar-dengaran kepada orang tua. Ini doa kami buat anak-anak kami. Dan biarlah berkat Tuhan akan menyertai semua kegiatan usaha mata pencarian, perdagangan, bisnis, apa saja ini dilakukan oleh umat-umat. Tuhan kiranya akan bukakan jalan dan berkati mereka, terutama berikan kesehatan. Tuhan berikan keamanan, Tuhan berikan perlindungan dimanapun mereka berada. Ini doa kami Tuhan buat umat-umat-Mu semua. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati pemerintah kami dari tingkat pusat sampai tingkat daerah, dari presiden sampai kepada gubernur sampai kepada lurah, RT, RW. Tuhan berkati, berikan hikmat, berikan kebijakan untuk mereka menjalankan tugas-tugas mereka sebagai aparat pemerintahan untuk mensejahterakan rakyat ibu kota. Ini doa kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu. Nama Tuhan saja yang dipuji-puji dan besarkan. Dan saat ini, diberkatilah engkau di rumah. Dimanapun Anda beraktivitas pada minggu yang berjalan ini, akan disertai dan dijaga dan dilindungi oleh Tuhan. Tuhan memberikan sukacita, damai sejahtera, kesehatan. Inilah doa kami untuk segala aktivitas kegiatan umat-umat Tuhan sepanjang minggu yang berjalan ini. Dan saat ini, kiranya berkat Allah Bapa dalam sorga, kasih sayang dalam Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus tinggal menyertai kita sekalian. Mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Haleluya. Semua yang percaya katakan, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Ibadat selesai. Amin.